Desa Jetis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pantai pesisir. Desa Jetis terbagi menjadi 8 dusun, yaitu Dusun Langsap, Dusun Kerajaan, Dusun Randu, Dusun Kanak Putih, Dusun Biting, Dusun Kesambi, Dusun Karang Tengah, dan Dusun Tanjung. Desa Jetis memiliki fasilitas umum seperti balai desa, polindes, masjid, dan sekolah dasar. Perekonomian masyarakat Desa Jetis terpenuhi dengan berbagai cara, seperti pekerja tambang pasir, pembuatan batu bata merah, pembuatan tahu, tempe, wira swasta, dan bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ainur Rahimah dari Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Sudi Jember, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ada tugas buat vlog, yaitu untuk mewawancarai kerabat desa. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu dengan Nama saya Agus lengkapnya ya. Nama saya Agus Sugianta Hadani. Jabatan saya sehari-hari itu sebagai kasih kesejahteraan Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Situbondo ya. Terus kalau tupoksi saya mengacu pada peraturan Bupati nomor 9 tahun 2017 adalah mengurusi masalah kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Jetis yang berhubungan dengan kesehatan, pembangunan, terus kesejahteraan, terus perkembangan masalah permasalahan yang ada di Desa Jetis, entah itu masalah tentang kesenjangan sosial, masalah tentang perekonomian, terus permasalahan yang ada di desa. Itu yang utama dari tugas kasih kesera. Selanjutnya pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana model pembangunan di Desa Jetis sendiri? Model pembangunan di Desa Jetis itu salah satunya itu mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Menteri Desa dan transmigrasi. Itu harus dipresentasikan beberapa bagian, karena di setiap desa itu selalu menerima namanya alokasi dana desa maupun dana desa. Untuk pembangunannya itu dibagi beberapa segmen. Segmen pertama itu adalah tentang pembangunan di bidang kesejahteraan, segmen kedua di bidang pemerintahan, segmen ketiga di bidang administrasi desa, dan juga yang terakhir di bidang pemberdayaan maupun di bidang peningkatan kapabilitas kemampuan perangkat desa. Yang kedua itu prestasi yang pernah dicapai oleh Desa Jetis. Prestasi yang pernah dicapai oleh Desa Jetis itu, kalau saya tidak salah itu untuk sebelum saya masuk dulu itu di periode tahun 2017 ke bawah, kalau nggak salah itu Desa Jetis itu pernah juara 1 tingkat provinsi. Pas zamannya Pak Anwar, Pak Bupati Pak Dadang itu
itu kan pernah juara tingkat 1 provinsi di bidang apa itu, lomba desa kalau nggak salah. Ini masih ingat saya pada waktu itu. Terus kalau sekarang prestasinya adalah di bidang apa dulu yang perlu ditanyakan? Prestasi umumnya itu kalau sekarang Desa Jetis belum mengarah ke sana. Tapi kalau untuk yang apakah pernah Desa Jetis itu pernah dapatkan prestasi? Pernah. Itu tadi pernah juara 1 tingkat provinsi di bidang apa itu? Di bidang mewakili kabupaten ya, bukan Kabupaten Situbondo, di bidang pembangunan desa dulu zamannya almarhum Bupati Dadang Wijarto, sarjana hukum. Kalau prestasi kayak lomba desa gitu Pak. Untuk tahun berapa? Tahun sekarang? Untuk Repelita tahun RPJMDes tahun 2020 sampai 2025 itu kita itu belum mendapatkan prestasi. Cuma kemarin itu IDM kita indeks desa membangun yang kurvanya itu ke tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin itu di kisaran desa itu berkembang, sekarang sudah menjadi desa maju. Itu yang berdasarkan IDM kemarin lewat pendataan SDGs itu kemarin. Jadi sekarang Desa Jetis sudah ada di IDM desa maju. Pertanyaan selanjutnya yaitu potensi daerah Jetis. Kalau bicara potensi, banyak Jetis ini potensinya. Saya kan alhamdulillah desa kita itu kalau dibandingkan dengan 10 desa yang ada di Kecamatan Gusung itu sebenarnya paling potensinya 1, UMKM. UMKM itu ada di sebaran beberapa dusun. Di sini kan ada 8 dusun. Salah satunya Dusun Tanjung. Itu sudah terkenal sentranya industri pembuatan tahu, tempe, dan keripik dan sebagainya. Terus yang kedua, pembuatan batu bata merah. Pembuatan batu bata merah itu tersebar di dusun 3 dusun. Dusun Langsep, terus dusun Biting, dusun Randung. Itu yang untuk pembuatan cetakan batu bata merah. Yang ketiga adalah potensi juga di bidang sentra industri batu bata, pecahan batu bata kecil atau koral. Itu ada di Dusun Biting. Dusun Biting itu di sana itu penghasil industri persiapan untuk koral atau batu bata kecil itu. Terus yang terakhir juga industri pengadaan atau pasir untuk pembangunan desa yang ada di Dusun Biting. Di banyak industri yang ada. Juga tidak lupa potensinya sekarang juga ada tambahan di Dusun Tanjung maupun di Dusun Randu adalah usaha ayam potong. Jadi ayam potong sekarang di Randu itu ada, di Tanjung juga ada. Selanjutnya yaitu hambatan dalam melakukan pembangunan. Kalau hambatan dalam melakukan pembangunan adalah 1, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat, pentingnya tentang 1 adalah kesehatan, menjaga pola makan, pola perilaku hidup bersih, PHBS, jadi perilaku hidup bersih kurang. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya manusia, SDM. Jadi rata-rata SDM Desa Jetis itu masih lulusan SD. Jadi jarang yang lulusan SMP, SMA, apalagi S1. Itu hambatan yang paling utama adalah di bidang kurangnya SDM. Selanjutnya yaitu peluang untuk mengembangkan desa. Peluang untuk mengembangkan desa
itu peluangnya adalah satu, harus diperbaiki SDM-nya juga, jadi peningkatan kualitas SDM lewat itu pelatihan, terus lewat sosialisasi, pelatihan, terus di bidang pemberdayaan lewat PKK, di bidang kesehatan lewat posyandu, terus di bidang pembangunan lewat pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Itu yang lebih terfokus. Izin pamit. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Agus sudah memberi waktu untuk saya. Ya, apa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.